agar semua ulama, ustadz ataupun penceramah ini harus mempunyai sertifikat kompetensi seperti di negara Saudi Arabia. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan teman-teman semuanya, seperti biasanya kita akan menanggapi secara bersama-sama pernyataan dari saudara kita muslimah ini yang meminta kepada pemerintah pada saat ini untuk memberikan sertifikasi kompetensi kepada para penceramah, ustadz dan ulama dalam menyampaikan ceramah-ceramah mereka agar tidak sembarangan ya gelar ustadz itu, gelar ulama itu diberikan kepada seseorang. Nah teman-teman semuanya, seperti apa videonya? Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusus untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Ini saya orang biasa yang mengusulkan bagaimana ke depan Bapak membuat sebuah regulasi agar semua ulama, ustadz ataupun penceramah ini harus mempunyai sertifikat kompetensi seperti di negara Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak gampang mendapatkan gelar ustadz ataupun ulama. Jadi melalui proses yang benar-benar ya sesudah mempunyai standarisasi untuk menjadi seorang ustadz atau ulama atau penyebar agama Islam. Sehingga jangan salah mengajarkan kepada rakyat Indonesia ini. Nah, ini sudah banyak contohnya ulama tetapi tidak melakukan seperti ajaran Islam. Itu loh, Pak. Nah, baik teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan videonya. Dan seperti yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, bahwa dengan tegas ibu ini meminta kepada pemerintah, khususnya ini kepada Menteri Agama, agar bisa mengeluarkan sebuah sertifikat kompetensi kepada seseorang yang mau menjadi seorang ustadz, yang mau menjadi seorang ulama atau penceramah. Ya, karena ibu ini melihat bahwa saat ini ada banyak sekali para ulama, ustadz dan penceramah yang mengajar umatnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga ajaran itu bisa menimbulkan perpecahan ya di tengah-tengah bangsa yang begitu pluralistik ya saat ini, di mana Indonesia ini ya multi ras, multi agama, multi budaya, multi suku, dan harus ya kita bisa menerima yang namanya perbedaan. Dan ibu ini tidak mau ya sebagai anak bangsa yang cinta dengan perbedaan, yang cinta dengan NKRI, maka dia tidak mau ya anak bangsa ini bisa terpecah belah hanya karena gara-gara oknum-oknum dari para penceramah, ustadz dan para ulama ini. Nah, tentunya dalam hal ini dia melihat bahwa negara Arab Saudi juga ya tidak semudah itu mengangkat seseorang itu menjadi seorang penceramah, ulama atau ustadz ya. Mereka punya standarisasi ya, butuh proses yang panjang ya, tidak seperti di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat mudah sekali untuk menjadi seorang ulama, ustadz atau penceramah ya, khususnya ini di kalangan para mualaf ya. Ada misalnya dari kalangan Kristen yang pindah ya, yang masuk ke agama Islam, dia menjadi seorang mualaf, lalu di sana dia diberikan panggung ya, diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan di situ dia mengambil kesempatan untuk berbicara seenaknya ya, untuk menghina, mencaci maki agama sebelumnya, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dan tentunya hal ini sangat merugikan kita bersama, sangat merugikan tentunya umat Islam dalam hal ini, karena orang lain bisa berpikir jelek, berpikir buruk tentang Islam. Oh, ternyata beginilah ajaran Islam itu, sukanya menghina atau segala macam lah ya. Dan secara pribadi saya sangat setuju ya atas pernyataan ibu ini, di mana dia menginginkan ya supaya semua ustadz yang ada di Indonesia ini diberikan sebuah sertifikat kompetensi ya, supaya jangan mudah sekali seseorang itu diangkat menjadi seorang ustadz ya. Ini banyak sekali terjadi di kalangan para mualaf ya.
yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, ya, baru saja menjadi seorang mualaf dan tidak tahu tentang Islam, belum pernah belajar dan belum pernah sekolah, lalu tiba-tiba diangkat menjadi seorang ustadz. Dan ini sangat lucu sekali, ya, ini sangat lucu sekali. Dan yang lucunya, ya, ya, saudara kita di sana juga, mereka dengan lapang dada menerima ceramah-ceramah orang seperti itu, ya. Mereka memberikan pujian-pujian yang menurut saya itu tidak sesuai dan tidak harus dilakukan kepada orang-orang yang seperti itu. Artinya dalam hal ini, ya, berikan dia kesempatan untuk belajar dulu, baru bisa diangkat menjadi seorang ustadz. Nah, teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya tanggapi pada saat ini. Saya minta dukungan teman-teman semuanya untuk mendukung terus channel ini, supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.